Berkat kita tidak ditentukan gaji kita, tidak ditentukan penghasilan kita. Berkat kita tiap hari ditentukan oleh apa yang Yesus sudah kerjakan dan bayar di atas kayu salib buat kita. Puji Tuhan, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Pagi hari ini kembali kita ambil waktu untuk baca firman, kita ambil waktu untuk renungkan apa yang jadi janji Tuhan buat setiap kita. Mari sebelum kita melangkah untuk berkat yang Tuhan sudah siapkan di hari ini buat kita, saya ajak kita ambil waktu, doa lalu renungkan firman. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kasih setiamu, kebaikanmu selalu ada bagi anak-anakmu. Bahkan buat setiap kami beriman ada pemeliharaan, penyediaan yang Tuhan sudah siapkan di hari ini buat kami. Sebelum kami melangkah, biar firman Tuhan berkati kami. Urapi hamba-Mu akan sampaikan firman, kata kalimat, ada kuasa, ada berkat mujizat. Berkati, urapi kami yang dengar. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Selama-lamanya Dia baik dan tidak pernah tidak. Tuhan selalu baik buat kita. Haleluya. Di pagi hari ini kembali kita renungkan firman bahwa masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Apakah ada di antara kita yang sedang di PHK? Atau ada di antara kita yang sedang gajinya dipotong? Ingat, masih ada Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ketidakstabilan dari punya pekerjaan jadi tidak punya pekerjaan. Ketidakstabilan dari gajinya sekian, sekarang dipotong. Ketidakstabilan seringkali buat kita jadi cemas. Seringkali buat banyak orang jadi khawatir. Adanya pengurangan pekerjaan, adanya pengurangan gaji. Buat orang jadi takut, buat orang jadi khawatir. Namun ingat baik bahwa masa depan kita, bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, melainkan oleh Allah yang setia menuntun langkah orang benar. Percayalah bahwa Tuhan akan menuntunmu di langkah menuju kebaikan yang Dia sudah siapkan. Berhenti mengandalkan pengertianmu sendiri, kitab Amsal katakan. Berharaplah kepada Tuhan. Kitab Yesaya katakan, jangan takut sebab aku ini menyertai kamu. Sekalipun keadaan bisa tidak stabil, tapi pemeliharaan Tuhan atas hidupmu stabil. Jadikan masalah, tantangan di hidupmu adalah kesempatan untuk engkau berseru, memperkatakan, meneriakan iman dan percayamu. Daud menulis di dalam Mazmur 61 ayat 3, dari ujung bumi aku berseru kepadamu, sebab hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Daud bilang, iya aku lemah, aku lesu. Tapi engkau gunung batu yang tinggi. Ya, kita sedang menghadapi masalah, ketidakstabilan, pendapatan tidak seperti sebelumnya, gaji dipotong, bahkan yang usaha kok turun kayaknya usahanya. Tapi percayalah, walaupun keadaan kita mungkin lemah karena melihat ketidakstabilan, kita akan berseru kepada Allah yang stabil memelihara kita, kepada Allah yang stabil memberkati kita, kepada Allah yang berdaulat memelihara kita. Berhenti fokus pada kekuatan kita dan mulai fokus pada apa yang Tuhan punya buat kita, yaitu kebaikan yang Dia sudah siapkan di hari ini. Jangan tergoda melihat masalah, tapi mulailah lihat Allah yang gunung batu kita, gunung batu yang tinggi. Kitab Nahum 1 ayat 7 katakan, Tuhan itu baik, Ia tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Amin. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Berlindunglah kepada Tuhan di tengah ketidakstabilan hidup. Ketidakstabilan sekali lagi adalah kesempatan untuk kita meningkatkan iman kita.
Percaya dengan iman bahwa di tengah gaji yang gak stabil, di tengah pekerjaan yang gak stabil, tadinya punya kerja sekarang di PHK, jadikanlah itu kesempatan untuk beriman. Ketidakstabilan adalah kesempatan untuk beriman. Beriman apa? Beriman. Pemeliharaan Tuhan tetap stabil di hidup kita. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukan belum kita lihat, tapi tidak kita lihat. Tapi Tuhan menyediakannya buat kita. Berkatnya tidak kita lihat, tapi itu sudah ada buat kita. Berkat kita tidak ditentukan gaji kita, tidak ditentukan penghasilan kita. Berkat kita tiap hari ditentukan oleh apa yang Yesus sudah kerjakan dan bayar di atas kayu salib buat kita. Dan berjalan dengan hikmat. Karena kalau berjalan dengan pengertian kita, iman kita bisa lemah. Kita butuh hikmat firman Tuhan yang memberi kita jadi kuat di tengah ketidakstabilan. Jadi stabil imannya di tengah ketidakstabilan. Yakobus 1 ayat 5 bilang begini, tetapi apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Miliki hikmat. Maksudnya gini nih, miliki pemahaman yang benar tentang ketidakstabilan. Jangan pandang dari banyak orang memandang, pandang dari sudut kacamatanya Tuhan. Dunia bisa tidak stabil, pekerjaanmu bisa tidak stabil, gajimu bisa tidak stabil, pendapatanmu bisa tidak stabil, tapi berkat Tuhan buat hidupmu pasti stabil, selalu stabil. Karena itu sudah dibayar di atas kayu salib. Miliki iman di tengah ketidakstabilan, justru engkau punya kesempatan untuk beriman. Beriman. Mazmur 112 ayat 1-3 menjadi bagian di hidupmu. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Kekayaan dan harta ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Kekayaan dan harta ada dalam rumahnya. Gaji kita boleh dipotong mungkin. Kita bisa kehilangan pekerjaan. Tapi kita percaya harta dan kekayaan ada di rumah kita. Maksudnya berkat ada di rumah kita. Berkat yang Tuhan sudah bayar di kayu salib tidak bisa diambil, dicuri oleh siapapun. Kitab Amsal katakan berkat Tuhan yang menjadikan kaya susah payah tidak menambahinya. Miliki iman sehingga engkau tidak tergoncang ketika engkau di PHK. Engkau tidak tergoncang ketika gajimu dipotong. Engkau tidak tergoncang ketika ekonomimu tidak stabil. Justru engkau jadi beriman. Ini kesempatan. Aku melihat janji Tuhan digenapi karena dalam kelemahankulah kuasa Tuhan sempurna. Karena di tengah-tengah menurutku tidak mungkin, Tuhan pasti ngotot untuk menunjukkan firman-Nya digenapi. Iman kita pastilah setiap hari Tuhan peduli pada setiap kita. Dan pagi ini saya percaya Tuhan sedang peduli kepada orang-orang yang menjadi khawatir, menjadi cemas karena gajinya dipotong, karena di PHK. Jangan khawatir, jangan cemas. Masih ada Tuhan. Tuhan sedang menguatkanmu. Genggam, peluk janji ini. Jadi bagian milikmu. Sehingga engkau berani tetap melangkah. Kerjanya gak malas-malesan, walaupun gaji dipotong. Yang di PHK tetap semangat, tetap keluar rumah, tetap cari kerja lagi, tetap beraktivitas, bahkan tetap minta modal sama Tuhan, bisa usaha. Lakukan yang terbaik, tetap melangkah. Puji Tuhan, saya percaya pagi ini ada kekuatan baru dari Tuhan dialirkan buat setiap kita. Karenanya ambil waktu sebelum kita melangkah, renungkan apa yang Tuhan sampaikan pagi ini buat kita. Ingat apa yang Tuhan bisa perbuat, bukan ingat tentang masalah kita. Ingat apa yang jadi kebaikannya di atas kayu salib, bukan ingat hal-hal buruk yang bisa terjadi pada banyak orang ketika mengalami hal yang sama yang mungkin dialami kita yang sedang di PHK, sedang gajinya dipotong, usaha bisnisnya lagi turun. Percayalah, kita miliki perbedaan karena kita mengandalkan Tuhan, karena kita beriman. Haleluya.
ambil waktu bersyukur. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Katakan, Engkau baik Tuhan, teramat baik dan sangat baik. Kau tahu kami sedang lemah, Kau tahu kami sedang tidak kuat, Kau tahu kami sedang khawatir. Dan kembali pagi ini Engkau ingatkan kami untuk tidak khawatir, tidak cemas, untuk kami beriman dan melihat bahwa di tengah ketidakstabilan ada Tuhan yang stabil, memelihara, menyediakan, menunjukkan kebaikan di hidup kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, jamah setiap pribadi, kuatkan yang lemah Tuhan. Bangkitkan kembali iman mereka. Dalam nama Yesus yang sakit sembuhkan. Berkati setiap pribadi yang berdoa, doanya dikabulkan, doanya didengar. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Tuhan Yesus tahu apa yang jadi kebutuhan keperluan kita. Terima kasih Tuhan. Tulis di kolom komentar apa yang jadi respon di hatimu ketika engkau mendengar firman Tuhan ini. Bagikan biar banyak orang juga tahu respon kita, dan boleh respon kita memberkati orang-orang lain juga. Bagikan juga link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Jika engkau diberkati dengan pembahasan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan berkati setiap kita. Terus maju dalam Tuhan. See you!